Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK. Kali ini ada yang berbeda nih dari HMPS BKPI, yaitu podcast pertama HMPS BKPI kolaborasi dengan PIK MFTK dan Labor BK FTK UIN Suskaryau dengan tema Bersama Cegah Pernikahan Dini Wujudkan Generasi Berkualitas. Bersama saya Eni Agustina. Nah, kawan-kawan, jadi kali ini Eni nggak sendirian nih. Eni ditemani oleh kakak dari PIK MFTK. Yuk kita kenalan dulu. Halo Sobat BK semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Prabudi dari Pusat Informasi Konseling Mahasiswa Divisi Pendewasaan Usia Pernikahan. Saya dari jurusan yang sama seperti moderator dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Halo semuanya. Nah, lengkap kali kan Sobat BK, kakak ini perkenalannya. Jadi, kali ini kita udah ada tema untuk podcast kita, yaitu tentang pendewasaan usia perkawinan dini. Jadi, kita kan mau bahas tema kita. Jadi, kami mengangkat tema ini karena menurut kami di Indonesia nih banyak sekali remaja mungkin yang belum cukup umur sudah memulai sudah menikah ataupun sudah menjalani sudah menikah. Nah, terus gimana sih Kak menurut kakak ini kan anak PIKM, lebih tahu nih tentang pendewasaan pernikahan nih. Nah, terus gimana sih Kak definisi pernikahan usia dini ini menurut kakak Kak? Kalau definisi pernikahan usia dini ya berarti memang kita ganti. Jadi kalau untuk definisinya sendiri, definisi dari pendewasaan usia perkawinan ini adalah berkembangnya. Jadi pendewasaan ini adalah sebuah proses berkembangnya kemampuan baik dari kognitif, dari fisik, dari sosial emosi, dan juga ekonomi dari individu, sehingga dia mampu mengambil tanggung jawab untuk berumah tangga dan menjadi orang tua. Itu untuk definisi dari pendewasaan usia perkawinan. Nah, jadi Kak, apakah kan tentunya kalau definisi tadi kayak orangnya itu belum cukup usia untuk menikah. Jadi Kak, apa sih Kak dampak negatif seseorang itu jika menikah terlalu cepat gitu Kak? Oke, kalau untuk dampak negatifnya itu banyak sekali gitu ya. Karena tadi kita lihat aspek-aspek dari kedewasaan itu tadi ada kematangan sosial emosi, ekonomi, fisik gitu ya kan. Mampu mengambil keputusan secara baik dan bijak gitu. Jadi ada banyak sekali indikator-indikator dari kedewasaan itu. Jadi ketika ada individu yang memutuskan untuk menikah di usia dini, maka tentu banyak dampaknya. Yang pertama adalah untuk perempuan itu sangat beresiko ketika dia menikah di bawah usia yang matang gitu, maka untuk organ reproduksinya berkemungkinan untuk belum matang tuh, jadi belum siap untuk hamil, gizinya masih kurang gitu kan. Setelah itu biasanya remaja-remaja atau individu-individu yang melakukan pernikahan dini itu masih tergantung dalam segi ekonomi, jadi masih minta uang sama orang tua. Gimana mau menikah, otomatis impactnya ke pernikahan mereka adalah ketergantungan ekonomi, kekurangan bahan pangan mungkin nanti, kebingungan bagaimana menstabilkan ekonomi seperti itu. Selain itu juga nanti akan berdampak, kemungkinan besarnya adalah KDRT, karena bagaimanapun sosial dan emosi itu sangat penting dalam pernikahan, terutama untuk yang berumah tangga gitu kan. Jadi kalau misalnya menikah di usia dini, berkemungkinan sosial emosinya belum matang gitu, belum bisa membuat kebijakan dengan baik, belum bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak punya problem solving yang baik. Maka ketika berumah tangga dihadapkan dengan banyaknya problem rumah tangga itu tadi, bisa-bisa mungkin KDRT gitu ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Iya, Kak. Banyak ya Kak dampak negatifnya Kak. Nah, kalau dari tadi dampak negatifnya Kak, terus bagaimana Kak kalau dengan budaya atau tradisi masyarakat lokal kita, masyarakat Indonesia yang mungkin menganggap kalau pernikahan usia dini itu baik-baik saja gitu Kak. Bagaimana tanggapan Kakak dari situ Kak?
Jadi memang kebanyakan ya orang tua kita, Iya. orang tua kita itu menganggap bahwa dewasa hanya diukur dari usia. Iya, gitu Kak. kan. Kamu udah 20 tahun gitu, udah dewasa, udah boleh nikah daripada nanti zina, bla 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 segala macam. Iya, Kak. Nikah aja gitu. Padahal Ada lagi Kak yang dibilang tamat SMA udah cukup buat nikah gitu Kak. Iya benar sekali, karena itu kita lihat tadi Apalagi ternyata anak- orang tua itu hanya melihat kedewasaan hanya dari satu indikator, yaitu Iya. hanya usia saja. Padahal banyak indikator kedewasaan yang kita luput dari itu, seperti itu kan. Ya memang banyak budaya yang apa ya, menormalisasi atau menganggap baik pernikahan dini tanpa adanya edukasi lebih lanjut seperti itu ya. Sebenarnya tuh enggak, saya nggak pro ya ke situ, karena bagaimanapun indikator dari kedewasaan itu banyak, dan pernikahan itu bukan hanya tentang romans saja dalam kehidupan, tapi juga tentang tanggung jawab, bagaimana kesiapan menjadi orang tua, stabilitas ekonomi, emosi, pengambilan keputusan gitu. Jadi banyak memang, dan itu adalah salah satu menjadi tantangan kita untuk mengedukasi banyak orang gitu ya, karena memang orang yang masih berpegang kuat dengan budaya ketika masuk edukasi baru misalnya gitu, pandangan baru gitu, Susah. biasanya Iya. akan sedikit sulit, itu juga jadi tantangan. Terus Kak, kalau untuk peran guru BK nanti Kak, peran guru BK untuk mencegah pernikahan usia dini ini gimana Kak? Di sekolah mungkin atau di masyarakat gitu Kak? Gimana Kak tanggapannya? Jadi guru BK, kita calon-calon guru BK, Iya, kita sama-sama iya, Kak. BKPI gitu ya, sobat BK yang lain juga kita sama-sama bakal jadi guru BK nantinya, Iya. jadi konselor nantinya gitu ya kan. Jadi kita akan menjadi frontliner, kita bakal jadi garis terdepan untuk mengantisipasi pernikahan dini dengan cara mengidentifikasi nantinya masalah-masalah keluarga ataupun kehamilan di usia remaja. Tapi kita boleh nih melakukan, kan guru BK nanti kita boleh kan melakukan program Iya. preventif gitu kan, kita melakukan program-program pencegahan, contohnya seperti edukasi seks lebih awal sesuai dengan kelasnya nanti gitu kan, misalnya kelas SMA sudah boleh dijelaskan Edukasi. bagaimana baiknya usia berapa menikah, bagaimana organ reproduksi, penyakit menular seksual misalnya seperti itu kan. Nanti di tingkat SD kita bisa menjelaskan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh gitu, mana yang boleh disentuh, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat seperti itu. Jadi memang guru BK ini menjadi frontliner, jadi garis terdepan untuk nanti generasi-generasi selanjutnya. Kita yang bakal mengedukasi anak-anak terkait dengan pernikahan dini gitu kan, kita yang akan mengedukasi mereka terkait dengan matangnya berapa sih, bagusnya umur berapa sih gitu, bagusnya itu setelah kalian siap apa sih menikah itu gitu. Nah Kak, kalau untuk perbedaan antara usia hukum perkawinan dan usia pendewasaan yang sebenarnya menurut Kakak itu gimana sih Kak? Oke. Perbedaan usia hukum dan usia pendewasaan yang sebenarnya itu beda ya. Jadi Iya. kalau misalnya secara hukum usia menikah itu 19 tahun ya. Jadi Secara hukum, iya, Kak? secara hukum umur 19 tahun itu udah legal menikah gitu. Tapi apakah sudah dewasa gitu? Semua orang bisa tua tapi nggak semua bisa dewasa. Iya. Semua orang bisa tua tapi nggak semua bisa dewasa. Jadi kalau kita merujuk pada pendewasaan usia, maka indikatornya tidak hanya usia, tapi kematangan fisik yang pertama, emosional, ekonomi gitu kan. Jadi ada banyak. Jadi ya itu tadi, walaupun hukum menetapkan 19 tahun sudah boleh nikah, tapi ternyata pada realitanya enggak semua yang 19 tahun atau sudah 19 tahun itu sudah di tahap dewasa gitu, sudah mencapai kematangan dewasa gitu. Gitu Kak. Nah, terus Kak, kan tadi udah ada kayak usia itu nggak menentukan pendewasaan seseorang gitu Kak. Nah, terus Kak, faktor apa sih Kak yang menyebabkan biasanya yang paling menonjol seseorang itu melakukan pernikahan usia dini? Oh Faktornya, gitu, faktor kalau faktor banyak ya, salah satunya seperti tadi yang udah kita bahas, Iya. budaya itu faktor juga gitu, karena dia tinggal di budaya yang menormalisasi pernikahan dini. Iya. Maka itu menjadi tantangan, itu menjadi alasan dia melakukan pernikahan dini. Kenapa nikah muda? Ya soalnya di lingkungan aku 19 tahun udah nikah gitu, 16 tahun udah nikah kayak gitu kan.
Terus yang selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi itu juga jadi salah satu tantangan terbesar kita untuk membasmi pernikahan dini tadi. Dan ekonomi itu juga jadi alasan seseorang melakukan pernikahan dini. Contoh seperti orang tua yang punya banyak anak misalnya gitu ya, udah nggak sanggup lagi untuk menafkahi, maka biasanya akan dinikahkan. Menikah aja lah kayak gitu. Karena kalau di Indonesia kan konsep menikah itu kan lepas tanggung jawab gitu ya. Jadi kayak apalagi punya anak perempuan, jadi nggak sama orang tua lagi yang nafkahi suaminya seperti itu. Terus keterbatasan edukasi ataupun pemahaman seperti itu ya. Jadi kayak ada kan yang ngomong, ya daripada nganggur nikah aja, daripada nggak kuliah nikah aja kayak gitu kan. Itu kan kayak aduh gimana gitu ya kalau jadi pernikahan usia dini kayak jadi pelarian gitu kan. Jadi pelarian, jadi solusi yang instan gitu ya. Ya udah daripada nggak kuliah, ya udah nikah muda aja kayak gitu. Padahal itu bukanlah suatu solusi gitu ya. Itu menambah masalah baru gitu. Belum dewasa, nggak ada kesiapan, tidak ada pemahaman, dilarikan dengan pernikahan. Jadi itu sih tantangannya, mulai dari budaya, ekonomi, pemahaman gitu. Jadi menurut Kak Lea nih, pernikahan usia dini itu bukan solusi ya kawan-kawan ya. Bukan solusi. Jadi sobat BK semuanya pada tahu kalau pernikahan usia dini itu bukan solusi yang tepat. Nah, jadi Kak, cara mengatasi kita nih sebagai konselor di masa depan, cara mengatasinya selain mengedukasi Kak, apakah kita harus kayak terjun ke budaya itu merubah budaya tersebut atau gimana Kak? Tapi kalau di secara kan budaya itu harus tetap ada gitu Kak. Gimana Kak tanggapan Kakak tentang itu Kak? Kita sebagai konselor nanti kalau turun di masyarakat gitu ya, dengan budaya yang cukup kental seperti itu, ya kita tidak menghapus budaya, kita tidak menentang budayanya, tidak ya, budaya itu tetap baik, budaya tetap harus dijaga. Tapi memang ada beberapa budaya yang memberikan dampak negatif seperti itu. Maka memang tugas kita memberikan program-program gitu kan. Terus kita juga sebagai konselor boleh berkolaborasi dengan perguruan tinggi kayak gitu untuk melakukan edukasi ke pelosok gitu, ke yang masih terisolir seperti itu ya. Terus ada juga kita bisa memperbanyak beasiswa, karena tadi salah satu faktor ekonomi ya Kak, adalah ekonomi gitu ya kan. Kita bisa buat banyak beasiswa terutama untuk perempuan gitu kan, agar bisa melanjutkan pendidikannya dan tidak menjadikan pernikahan ini sebagai solusi gitu tadi. Nah, jadi dari tadi penjelasan Kakak tentang bahaya, dampak, pengaruh, ada juga dari tadi pengaruhnya untuk kesehatan gitu kan Kak, apalagi yang cewek, kesehatan reproduksinya gitu-gitu. Nah, jadi Kak, terakhir nih, saya boleh nggak minta kata-kata motivasi untuk mencegah pernikahan dini nih, terkhusus untuk sobat-sobat BK kita yang di rumah gitu Kak? Untuk sobat-sobat BK. Iya. Ya. Sebenarnya singkat aja sih ya, nanti aja yang terakhir ya, teruntuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, katakan tidak pada pernikahan dini gitu kan. Kamu punya kamu, diri kamu adalah diri kamu, tidak perlu merasa terpaksa untuk melakukan apapun. Hindari pernikahan ini, kuasai diri kamu sendiri, upgrade skill. Zaman sekarang sudah banyak banget kesempatan untuk perempuan, udah nggak zaman dulu lagi ya, kayak zaman dulu perempuan itu emang kayak beda kasta dari laki-laki. Zaman sekarang presiden juga ada yang perempuan, pilot ada yang perempuan, kesempatan terbuka lebar untuk para perempuan gitu. Kalau untuk kata-kata motivasinya singkat aja sih, tunda nikah, raih cita keluarga bahagia. Oke, terima kasih. Jadi sobat BK, kata Kak Lea, tunda nikah ya, jangan terburu-buru dan jangan buat pernikahan dini itu jadi solusi. Mungkin itu saja podcast HMPS dan PIKM FTK dan Labor BK FTK UIN Suskaryau. Jadi sebelum kita tutup, ini dengar-dengar ada nih jargon dari Labor BK. Biar pada sobat BK yang di rumah pada tahu, boleh dong Kak kita buat jargon Labor BK dulu Kak. Oke, ini praktisnya ya, ini ya. Iya. Labor BK FTK mendengar, membimbing dan menginspirasi. Yuk bareng-bareng ini. Iya Kak. Labor BK FTK mendengar,
membimbing dan menginspirasi. Oke, Sobat BK, jadi mungkin sekian podcast HMPS BKPI yang berkolaborasi dengan PIKM FTK dan Labor BK FTK UIN Suskaryau. Nah, jadi mungkin podcast yang singkat ini dapat menginspirasi semua para wanita maupun orang tua di luar sana tentang bahayanya pernikahan usia dini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.